topik, menyingkap isu, mengungkap fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Citra, sahabat Purnama Sidri dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik, kembali kita ketemu ya. Masih dalam suasana Ramadan. Semoga puasa kita tetap lancar, tadarus kita tetap jalan, dan ibadah-ibadah lain. Karena kita memang menginginkan bahwa Ramadan tahun ini bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kita tidak ingin Ramadan berlalu tanpa makna. Hari ini kita kedatangan bintang tamu dari negeri jiran, gitu kan. Kalau selama ini dari Wonosobo, bintang tamu kali ini adalah salah satu akhwat atau aktivis perempuan yang luar biasa dari Banjarnegara. Beliau adalah pengelola rumah singgah pecinta Al-Quran Gria Amanah dan juga penggagas Akhwat Bergerak Banjarnegara. Assalamualaikum Ambu Ivon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus. Terima kasih ya udah datang jauh-jauh dari Banjarnegara di Lintas Topik ini. Iya, sama-sama. Saya langsung saja nih, karena memang kita pengen tahu lebih banyak dari apa yang dilakukan Ambu Ivon. Beberapa waktu terakhir kan kita sudah tahu juga ada hal-hal yang sudah banyak dilakukan. Nah, pertama rumah singgah pecinta Al-Quran Gria Amanah itu apa dan mulai kapan didirikan, Ambu? Rumah singgah pecinta Al-Quran Gria Amanah itu didirikan tahun 2018. Waktu itu kita memang amat sangat miris melihat anak-anak di jalanan, anak kecil ngemis, terus anak-anak yang tidak bersekolah. Sementara kita yang pengen bersekolah dan mereka mampu, banyak gitu ya, banyak yang berkemampuan tetapi tidak bisa bersekolah gitu. Kemampuan, maksudnya bukan kemampuan untuk finansial aja, tapi kemampuan dari berangkat sekolah, kaki masih punya sempurna semuanya, semua akal sehat gitu. Kenapa sih nggak mau sekolah gitu? Akhirnya satu persatu nih kita nanya di lampu merah, waktu itu ada pengemis ya. Kamu sekolah nggak? Aku sebenarnya pengen sekolah, tapi aku nggak punya biaya gitu. Terus akhirnya lama-lama kita miris banget ya, anak-anak pengen sekolah tapi mereka nggak mampu untuk biaya. Ya sedikit waktu awal-awal sih cuma 8 orang waktu pertama gitu. Mendirikan itu ya Gria Amanah. Itu udah berapa tahun, Dut? Tahun 2018. 2018. Ya. Berarti di awal Ambu ini menjelajahi misalnya kayak kawasan jalanan, lampu merah dan lain-lain untuk mencari mencari orang-orang seperti itu untuk sebenarnya sih tidak mencari, karena memang pekerjaan saya tuh dulu supir. Supir apa? Supir mobil biasa gitu, supir teman-teman yang pengen ke luar provinsi. Saya biasa nyupir ke Jakarta, ke Bandung, Surabaya. Antar kota. Iya, lintas provinsi. Terus Dan sering gitu di jalanan kan miris gitu ngelihat anak-anak, ya Allah, harusnya ini anak sekolah gitu. Ngapain sih kok di sini ngamen atau juga mabuk-mabukan kan, apalagi sama anak-anak pang itu ya. Iya gitu, anak-anak pang. Tapi waktu penjaringan anak-anak pang itu memang agak sulit. Jadi kita memang mungkin belum punya ilmunya ya, karena harus masuk ke kedalamannya ya. Jadi yang terjaring akhirnya ya anak-anak yang mau saja gitu. Awal tadi kan dikatakan 7-8 orang itu. Di usia berapa mereka yang bisa di usia sekolah SMP SMA gitu. Dan mereka putus sekolah atau memang belum pernah sekolah? Ada yang belum pernah sekolah, juga ada yang putus sekolah. Jadi di kelas 2 SMP berhenti, kelas 1 berhenti, bahkan kelas 1 SMA berhenti. Oh gitu. Dan mereka kan gak punya kerjaan, cuma main sana kemari, mabok, kan minum kan gitu. Bahkan ada yang sampai menjadi pencuri kan. Jadi kita miris dari situ sebenarnya. Terus treatment yang dilakukan Ambu saat itu gimana? Iya, kita ajak ke rumah. Kamu mau sekolah? Mau katanya. Yaudah yuk ikut Ambu kalau mau sekolah gitu. Terus nyari rumahnya di mana. Ternyata keluarganya ya menyilahkan, kasarnya mereka tuh udah jadi, atau mereka udah dilepas sebetulnya. Iya sudah dilepas, kan? Sudah jadi kasarnya udah jadi sampah masyarakat gitu ya. Udah wis jor-joran lah. Udah hilang dari kakak ya. Iya, terus
Ya Bu, alhamdulillah sana kalau mau diurusin katanya. Saya udah nggak bisa ngurus. Hampir kebanyakan memang dari keluarga yang sudah tidak mampu lagi dalam kutip ya sudah. Wis kewalahan ngasuh gitu ya. Iya. Mereka rata-rata dari mana? Banjarnegara Dari atau dari kota aja, lain? iya. Dari Banjarnegara. Iya, di Banjarnegara aja. Nah, ketika mereka diajak ke rumah, waktu itu belum ada ini ya, rumah singgah ya? Belum. Masih rumah pribadi. Masih biasa. Iya. Nah, ketika mereka diajak ke rumah Ambu gimana? Kita perlakukan seperti anak sendiri. Jadi ternyata mereka itu hanya butuh sentuhan dan kasih sayang. Jadi cukup dipeluk, disayang, dikasih uang jajan. Jadi teman sharing juga gitu ya. Ternyata mereka yang butuhkan itu cuma itu. Mereka sudah nggak lagi mencuri, nggak lagi mabok, nggak lagi ngemis gitu. Tapi kan gini, Ambu, biasanya mereka tuh sudah terbiasa bebas di jalanan, enjoy, nggak ada aturan, tiba-tiba masuk dalam sebuah rumah. Iya, ya saya yakin mesti ada aturan di situ. Iya. Itu gimana mereka? Oh, itu biasanya keluar masuk kalau di awal. Oh gitu. Iya, mereka kaget keluar masuk, kabur. Kita jemput lagi, kabur, jemput lagi. Jadi ada istilahnya kita ayo kuat-kuatan. Iya, biasanya mereka gitu kan karena merasa terbelenggu gitu iya, kan. Iya, pasti. Itu sampai sekarang pun begitu. Oh. Namanya kabur itu saya sudah biasa. Jadi kabur udahlah biarin, ntar juga balik lagi. Kalau perkembangan yang tadinya 7 terus meningkat sekarang berapa? Sekarang 95. 95. Nah, itu gimana bisa sampai sejumlah 90-an itu? 95 ya. Karena total jadi setelah mereka terus punya giroh untuk sekolah, otomatis kan terus berjenjang ya. Biasanya kalau yang sudah lulus SD kita tawarkan mau masuk pondok pesantren. Supaya tetap kami kewalahan ya dalam mendidikan, otomatis dari kekurangan yang semuanya ya kurang, kemampuannya kurang, finansial kurang, adab apalagi segala macamnya kurang, kita kurang mampu kalau untuk mendidik totalitas. Jadinya kita titipkan pondok-pondok pesantren. Nah di situ kan kosong rumah karena yang SMP, SD, lulus SD itu kan langsung ke pondok pesantren. Sekarang ada 43 yang di pondok pesantren. Oh, yang dari 90-an orang itu? Total seluruh. Iya. Yang 40-an di pondok pesantren. 43 di pondok yang pesantren. ada di rumah singgah sekitar 50-an ya. Iya, betul. Ada nggak sih konflik-konflik? Kan tadi disampaikan biasanya bebas masuk masuk di rumah dengan segala aturannya gitu kan. Ada nggak konflik internal mereka? Oh, tiap hari Pak. Tiap hari Mas Agus. Apa mereka yang menjadi penyebab biasanya? Kesenggol ya gelut. Kalau laki-laki ya, kesenggol dikit gelut, otomatis temperamental tinggi. Tingkat pencurian masih. Pencurian itu di mana? Di internal itu? Iya. masih. Iya masih. Apa yang mau dicuri, Mbak? Ya kan mereka punya uang saku, kadang pakai barangnya punya temennya kan gitu. Kayak gitu biasanya. Masih ada. Kebayang nggak sih di awal Mbak Ivon pada akhirnya terus memiliki rumah singgah dengan jumlah anak asuh ya, anak asuh sampai 90-an dengan segala problematika gitu? Kalau awalnya tidak kebayang, cuma karena waktu saya dari sebelumnya itu saya belajar di panti asuhan. Yang mendidik saya itu berarti panti asuhan yatim sejahtera. Ini kalau sama Bu Hanim. Di sana saya 2 tahun mengabdi. Magang. Iya magang. 2 tahun magang. Ternyata akhirnya saya bisa mendirikan sendiri itu sampai kata beliau, wis Bu, sing nakal-nakal nggo ibu wae. Jadi di rumah saya itu teman-teman yang berkebutuhan khusus gitu kan. Iya, aku nggak sanggup katanya. Ya udah oke, dicoba sekali 2 kali. Mungkin gini juga ya Mas Agus, karena dulu saya juga pernah nakal jadi bisa ngerasain gitu. Ya bisanya gitu, anak nakal bisa memahami kerugiannya. Iya, bisa memahami gitu. Jadi saya bisa ngerasain banget anak seusia segitu tuh seperti apa gitu. Jadi yang pasti luluhnya itu hanya dengan pelukan kalau masih di bawah belum balik ya. Hanya dengan pelukan. Kayak ibu dengan anak gitu ya. Betul. Oke. Nah kami di sana itu pelukan tiap habis sholat. Tiap waktu sholat 5 waktu itu berpelukan terus. Pelukan itu nggak cuma pelukan biasa tapi pelukan didekap. Kemudian betul-betul ada bahasa hati di situ ya. Dipeluk benar-benar, kemudian dibisikin maafin Ambu ya. Terus ada terakhir I love you, itu pasti sampai sekarang. Oh gitu. Nah, oke.
tentang kenakalan Ambu di masa lalu itu nanti segmen berikutnya. saya masih ingin memperdalam apa rumah singgahnya. Berarti sekarang dari 90-an penghuni ini dari level usia berapa sampai berapa? Usia balita sampai lansia. Balita mereka didapatkan dari mana? Balita itu datang sendiri. Diantar ibunya? Iya, diantar ibunya, diantar tetangganya, diantar saudaranya. Jadi anak-anak terbuang ya balita murid ya? Iya, terbengkalai. Kebanyakan korban perceraian yang pasti. Oh gitu ya. Ya, atau hanya dari seorang ibu saja. Anak seorang ibu. Ya. Oh ya tahu. Anak seorang ibu tidak tahu. Nah, ada nggak hambatan-hambatan sekarang ngopo ini anak-anak bermasalah, anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti itu kan mesti ribet banget. Gitu kan. Ada nggak hambatan-hambatan yang dijumpai terus solusinya seperti apa? Oh, kalau hambatan tiap hari. Kalau tidak hambatan saya malah bingung. Kok ini nggak ada hambatan ya? Kayak jalan tol ya, lurus gitu ya. Harus pasti tiap hari itu kita kalau orang biasa datang itu ya wis mumet lah gitu. Tapi karena sudah terbiasa jadi kayak namanya anak minggat ya. Terus misalkan mohon maaf dari yang tadinya tobenya anak nakal terus kembali lagi ke laptop, ntar datang lagi itu bisa seperti itu. Artinya sudah biasa mereka keluar masuk seperti keluar itu ya. masuk. Karena kata guru kami itu Ustazah Eva bilang, ini mohon maaf nih agak kasar. Kasarnya kalau di luar mungkin mereka nakal setiap hari selama 1 bulan 30 hari minimal. Kalau di rumah singgah karena full dididik sama sholat sama baca Quran, nakalnya sebulan sekali. Itu udah berkurang banget udah ya. Berkurang banget karena di sana kan peraturannya Masya Allah orang biasa aja kadang suka gak kuat Mas. Gimana bangun sih yang harus bikin, jam 3 harus sudah bangun tahajud, tadarus. Yang gak bisa baca Quran berarti tetap belajar baca Quran. Dan tapi kebanyakan mereka sudah pada pintar baca Quran gitu. Sebetulnya kecilnya gak bermasalah mereka gak ya? masalah. Hanya mungkin kan masalah gaul atau apa gitu ya. Mereka sudah bisa baca Quran. Kemudian sholat berjamaah kita sampai ada sholat syuruk, dzikir pagi. Terus kemudian ada tausiah sampai duha 12 rakaat sampai 6:30. Oh, gitu. Itu baru selesai pagi. Kaget nggak mereka dengan aturan-aturan seperti itu? Awalnya kaget, sampai ada yang sampai sakit, ya karena shock. Ya nggak pernah sholat apalagi sampai bengkak kaki. Terapinya emang kayak gitu ya? Iya, memang terapi gitu, termasuk yang ketergantungan obat. Ada beberapa anak yang ketergantungan obat dititipkan ke kita. Loh, kalau ketergantungan obat kan butuh perlakuan khusus toh Ambu? Iya, kita perlakuannya dengan Al-Quran aja. Oh gitu ya? Iya. Tetap diperlakukan sama dengan penghuni yang lain? Gitu. Iya, termasuk mungkin agak kurang ada yang dulu alumni ODGJ. juga? Iya. Alhamdulillah ada beberapa ODGJ yang beberapa ya tidak lama penyembuhannya karena dengan Al-Quran. Dan gitu. itulah kekuasaan Al-Quran, kekuatan Al-Quran luar biasa. Ini mungkin biar tahu juga lokasinya di mana sih Bu? Di Parakan Cangga. Oh di Parakan Cangga ya? Iya, di bawah jembatan rel kereta api. Tuh misalnya teman-teman pengen tahu tentang rumah singgah pecinta Al-Quran Gria Amanah ini ada di Parakan Cangga ya. Jadi nanti bisa kontak dengan Ambu Ivon gitu. Lah terus kalau pengalaman selama ini paling cepat mereka keluar masuk itu berapa lama sih? Keluar masuknya ada yang 1 hari langsung keluar? Jarang sih, jarang. 1 hari paling seminggu gitu udah nggak nyaman dengan banyak aturan keluar. Tapi luntang-lantung lagi di luar bingung lagi. Balik lagi? Iya, deket-deketin. Kalau enggak misalkan mereka masih punya HP ngechat gitu kan. Kan kita deket taman tuh. Ntar biasanya bermain di taman mereka. Nongol di taman. Kan taman deket iya, ini taman Gria, kota. ya? Iya, taman kota. Jadi kayak pengen disapa. Ada yang anak pang itu dari awal Gria Amanah berdiri sampai sekini keluar masuk sampai 7 kali. 7 kali keluar masuk. Nah, terus kalau kayak gitu sikap dari Ambu sendiri gimana? Ya kalau Ambu kalau memang kalau masih mau memperbaiki diri datang ke sini. Kan sudah 7 kali ini kan rekor juga kan? Iya, kalau sekali 2 kali oke lah gitu kan? Sudah 7 kali dan dari mulai tingkat sampai pernah disel, tingkat pencurian, ya pencurian HP segala macam. Tapi ya kita tetap terus dibimbing, terus membimbing selagi mau dibimbing gitu ya. Ketika mungkin mendekat berarti kan lagi butuh bimbingan tuh.
Iya betul. Betah-betahan berarti ya. Iya betah-betahan. Iya memang slogan saya, ayo betah-betahan sing betah sopo. Karena ini kan juga upaya hijrah, upaya dakwah kan harus seperti itu kan. Jadi keluar kalau udah tahu di mana gitu anaknya saya jemput lagi. Jemput, minggat lagi, jemput lagi gitu. Terus saya jemput sampai sebosannya. Oh gitu. Ada nggak sih yang dikirim ke sekolah-sekolah umum? Misalnya untuk usia-usia SMA kayak gitu. Semuanya di sekolah umum. Sekolah umum ya? Iya. Sampai yang di pondok. Iya, kalau yang di pondok mereka tinggal di pondok. Iya, yang di pondok itu mereka yang sudah memahami ya ketika diajarkan. Kita memang arahkannya ke pondok karena supaya pendidikannya bisa totalitas gitu. Tapi kalau yang belum mampu, ya sudah di sekolah umum. Banyak juga yang sekolah umum. Dan sekolah umum juga luar biasa. Kita pasti langganan dipanggil BK. Gitu ya kelihatan dari backgroundnya kayak gitu kan. Terus gendernya. Kalau gender laki-laki perempuan? Iya. Ada semua? Ada atau khusus semua. Perempuan? Enggak, laki-laki perempuan ada. Bu, Dan kalau semua. misalnya gini, 90 orang setiap hari harus ngasih makan, uang saku dan lain, itu kan butuh anggaran besar. Iya. Dari mana anggaran itu dana itu diperoleh? Alhamdulillah kita punya big boss, punya bos besar. Jadi alhamdulillah pengajuan proposal berapapun dikasih. Pengusaha dong? Lebih dari pengusaha. Oke. Boleh di-spill nih biar tahu. Big boss kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah tuh ya kan. Kalian sih percaya sama Allah itu berapapun yang diminta mesti di ACC gitu kan. Iya. Asal kita sungguh-sungguh loh Mas. Kadang-kadang kita nggak yakin sih ya kan. Sungguh-sungguh karena guru kami cuma mengajarkan. Waktu itu saya juga kaget nih guru saya tuh Ustadz Andi namanya, Masya Allah mengajarkan. Ambu butuh apa aja katanya. Saya reng-reng Mas. Dari mulai karena itu waktu pembangunan baru ya, bangunan baru itu butuh spray, butuh ranjang segala macam perkas rumah tangga, suruh nulis. Panjang banget tuh Mas proposalnya listnya banyak banget ya, ada ratusan pokoknya sampai sendok garpu gelas dan lain-lain. Sudah gitu ini Ustadz kirain saya mau diajukan proposal kemana gitu ya. Sudah gitu, ayo kita doa bersama. Nanti malam bawa ke sajadah, di atas sajadah kita minta di sepertiga malam. Cuma gitu jawabannya Pak Agus, waktu saya digituin tuh kita melongo dulu awalnya. Hah gitu kan. Sesuatu yang absurd banget iya, gitu ya. Saya tuh loh kok gini sih gitu kan. Tapi luar biasanya memang ketika kita namanya sama guru kita samina wa atona meskipun tidak masuk akal ya. Ya udahlah kita cobain yuk anak-anak kita dibawa di asal. Jadi kita baca proposal itu di sepertiga malam ya Allah mereka. Aku minta sendok, garpu dan lain-lain itu benar-benar diminta. Seminggu kemudian Masya Allah luar biasa. Semua apa yang diproposal semuanya datang. Dan itu Allah datangkan kita nggak nyari. Lewat tangan-tangan orang-orang baik kayak gitu ya. Iya. Nah dari situ timbul kepercayaan yang luar biasa kita udah. Terus oke, itu kan di awal ketika proposal itu saya jadi ingat ini sih siapa Jamil Az-Zaini ya. Proposal hidupku kan gitu juga kita harus menyampaikan proposal apa sih yang kita inginkan sama Allah sedetil mungkin gitu kan. Lah tapi untuk kebutuhan harian itu juga tiap malam terus ngomong ya Allah hari ini saya butuh sekian puluh juta gitu. Oh iya. Terus jadi kita tiap malam sampai minta sangu harian kita tuh nggak punya saldo ini ya, saldo ngendap itu nggak ada. Jadi setiap hari kita minta ya Allah hari ini anak butuh sangu 300.000 misalkan, disebut untuk si A, si B, si C sekian, disebut kita satu-satu dan sampai sekarang. Oh terus dilakukan terus ya? Iya. Ternyata terbukti juga ada orang-orang baik yang datang ke panti, ke rumah ya. Iya dan sampai saat ini kita belum pernah mengajukan proposal sama manusia. Iya. Nggak punya canceling juga nggak punya. Nggak ada kotak-kotak. Nggak kotak-kotak infak juga nggak ada. Dan hanya benar-benar mengandalkan di atas sajadah aja sama anak-anak. Jadi memang kita jadi totalitas kan ibadah tahajud harus 11 rakaat. Jadi sunnah qobliyah itu sunnah ba'diyah rawatib harus dilaksanakan, baca Quran. Jadi di sana nggak ada yang sunnah wajib semua jadi. Oh, gitu. Itu yang dijadikan metode Ambu untuk mengelola. Artinya masih lebih mengutamakan jalur langit spiritual dan langit ya. Iya gitu betul. Ya. Kita amal usaha punya ada laundry sama air mineral. Ya kita ada amal usaha. Tapi kalau pakai
rasional itu nggak masuk ya? banget, nggak masuk. Tapi donatur juga banyak. Banyak, alhamdulillah Allah datangkan. Ya paling untuk yang tetap itu ya masih di bawah 10%. 10% dari alokasi anggaran yang dibutuhkan ya. 10%. Boleh di-spill sedikit mungkin sebetulnya berapa sih kebutuhan satu bulan? Kebutuhan satu bulan itu 170 juta. 170 juta? Iya. Sementara 10%-nya 17 juta? Iya. Saya mikir terus kurangnya piye. Itu. Lah itu kurangnya alhamdulillah itu ada ya termasuk kayak minta mobil, minta kendaraan. Ya cuma minta aja sama Allah, ya Allah kirimkan ini kendaraan buat antar jemput anak-anak. Alhamdulillah kita punya kendaraan 4, Mas. Untuk ini, untuk operasional anak. Iya, alhamdulillah tiba-tiba, Ambu nih ada mobil nganggur, tolong dong katanya bisa dirawat, bisa berfungsi untuk anak-anak. Alhamdulillah sampai sekarang berfungsi dengan baik. Oh gitu. Semoga itu bisa istiqomah ya Bu. Ya, Gimana amin, juga ini amin, langkah-langkah dakwah yang beda. Artinya gini loh. Selama ini kita melihat dakwah ya di masjid dan lain-lain. Padahal mungkin bagaimana memberikan pemahaman dakwah itu justru di level-level seperti itu lebih utama kan. Iya, terutama kalau kayak anak-anak mangker gitu biasanya kalau di sini kan di Sawangan Mas banyak tuh. Tuh sama di Perapatan Tosari iya, itu. Kita kalau di Sawangan tuh biasanya kita bawa makanan, kita makan bersama sama mereka. Nah, saya pengen tahu kadang-kadang mereka dianggap ya tadi sampah ya, sampah ngerepoti, ganggu pengguna jalan. Setelah Ambu menyelami dunia mereka seperti apa sih sebetulnya? Sebenarnya mereka cuma butuh itu aja, butuh pengakuan. Bisa nggak mereka dikembalikan ke jalur-jalur yang normal? Iya bisa banget, bisa. Kalau semuanya ikut andil iya support semuanya. Karena yang terbukti di tempat saya itu ada 3 anak pangker itu, alhamdulillah kembali normal. Yang tadinya mencuri, yang tadinya gelut, mabok segala macam, alhamdulillah sudah balik lagi. Ia tidak pakai metode apa ya dengan Al-Quran, dielus, dipeluk. Ya, ada nggak sih kadang perasaan apa ya? Aduh, jenuh gitu loh dengan persoalan. Ada. Kadang kita juga jenuh. Kita curhat sama Ustazah Eva nih. Us, kayaknya udah deh aku capek banget, Us. Kan gitu. Tapi Ustazah ngasih semangat. Ambu lebih banyak dosanya Ambu daripada amal baiknya. Itu kayaknya jadi semangat tuh. Motivasinya dari Ustazah Eva ya. Beliau guru yang luar biasa. Ambu tuh masih banyak dosa daripada amal solihnya gitu kan. Oh iya ya, siap lagi, semangat lagi ya. Ambu, nah masuk nih ini kan. Kayaknya sekarang kok totalitas banget ngurusi agama, ngurusi anak seperti itu. Memang dari kecil ya suka gitu apa tadi sempat disampaikan apa? Aku pernah nakal kok, ini bisa dok kita cerita biar itu menjadi sebuah inspirasi bagi penonton. Ya dulu pernah terjerembab ke Lembah Hitam ya, pernah buka karaoke, terus LC juga banyak, ya punya dapat 53 LC. Banyak juga ya, cantik-cantik ibu. Iya pasti. Kenapa baru tahu saya sekarang? Karena benar-benar pilihan kita, dipilih ya suaranya bagus. Kalau nggak suaranya bagus ya berarti harus badannya bagus. Iya. Yang dijual kan itu. Iya, supaya harganya dapat kan gitu. Nah, berarti saat itu kan dari aspek finansial dan lain mapan dong Ambu. Iya, tapi Allah belum membukakan pintu hati. Jadi masih duit itu masih buat poya-poya kan? Iya, duit gampang ya, keluarnya gampang kan? Gitu. Jadi malah justru tercetusnya itu ketika karaoke sudah tutup, Mas. Karaoke sudah tutup, sudah bangkrut, ya. Bahkan begitu karaoke tutup, bangkrut itu malah punya hutang gak banyak gitu kan? Gitu. Harusnya dapat laba banyak, ini dapat hutang banyak gitu. Karena memang ngelola apa? Karaoke itu berapa lama? 5 tahun. 5 tahun. Iya. Terus meninggalkan hutang berapa saat itu? Hampir 300 juta. Habis 300 jutaan. Iya. Itu kan dengan kondisi karaoke yang saat itu masih ramai dan ramai banget. Mesti profit kan? Di tempat Ambo itu paling ramai karaoke-nya karena LC-nya paling banyak. Oh gitu ya. Banyak pilihan soalnya. Saya belum pernah ke sana. Untungnya udah tutup ya. Iya, banyak pilihan. Nanti saya karaoke di lantai 2 aja sama Mas Amir itu. Terus gitu mempengaruhi nggak dari sisi hidupku jatuh nih dari yang tadinya mapan terus down banget ketemu teman malu otomatis kan yang biasanya bawa mobil jalan kaki downgrade banget banget itu malu ketemu teman segala macam bercampur aduk pokoknya itu udah mulai hijrah. Titik poin sampai Ambu itu menemukan jalan hijrah itu
di titik mana? Waktu itu tuh tiba-tiba aja sih, tiba-tiba lagi, kalau seingat Ambo tuh Gunung Kelut meletus itu di Jawa Oh, Timur iya, ya. tahu, Itu pernah Gunung Kelut meletus itu di Banjarnegara itu subuh itu kayak kan debu ya, debu banget tuh ya? banyak banget. Terus tiba-tiba itu dikasih sama Allah tuh rasa ini tuh kiamat gitu. Begitu saya keluar rumah, saya teriak-teriak sama suami. Gelap banget itu ya. Oh, ini kiamat, ayo kita tobat, ini kiamat gitu. Dari situ saya tuh sampai menangis, bahkan sempat tutup karaoke 1 minggu itu, karena ketakutan yang luar biasa, Nah, ketika tahu itu Gunung Kelut, suami belum mau hijrah tuh, bedanya 2 tahun kita sama suami hijrah. Suami tetap buka karaoke. Oh, karaoke masih buka? Masih buka, tapi saya sudah mulai hijrah. Bahkan yang tadinya saya lewat depan karaoke, sekarang saya minta pintu di belakang dijebol. Menghindari jalur itu ya? Iya, lewat jalur alternatif kan gitu. Sampai termasuk masalah finansial juga saya nggak mau. Jadi saya usaha sendiri dulu. Saya bikin Ambon, bikin sendiri. Kita pasar-pasarin, titipin ke tukang-tukang jualan jajan itu ya, titipin dia pagi. Alhamdulillah bangkrut, nggak jalan gitu ya, nggak jalan. Terus ngapain lagi ya, usahanya mengabdikan diri di itu, di panti asuhan itu. Jadi akhirnya daripada aduh saya tuh kerja apa ya sampai ini bangkrut. Kalau suami masih tetap jalan, jalan karaoke. Ketika Ambu ini mendirikan rumah singgah, suami gimana? Sudah totalitas hijrah waktu itu. Enggak, tapi udah saat itu. Tapi ketika Ambu baru mulai hijrah belum. Begitu. Ada nggak perlawanan dari penentangan? Oh pasti perlawanan, bahkan kita sampai sempat divorce sesaat gitu ya. Sempat divorce sesaat, akhirnya kembali lagi, tapi dengan syarat karaoke tutup ya udah. Kita milih keluarga, milih anak-anak. Kita akhirnya jalan bareng, kita ngopeni anak-anak yang tentunya itu kan keputusannya yang berat ya. Artinya mungkin bagi suami juga ketika usaha karaoke itu menjadi tulang punggung bisnisnya, terus ditutup hanya dalam kutip untuk hijrah kan. Gitu. Tentunya mesti biasanya ketika hijrah ada dong cobaan-cobaan baik dari finansial dan lain-lain. Suami saya sakit hampir 2 tahun. Sakit apa? Sakit ya karena mungkin sakit hati ya. Sakit dari hijrah itu stres ya. Stres mungkin depresi berat itu sampai 2 tahun sakit. Jadi sampai sakit itu emang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kemana-mana. Tapi hikmah dibalik penutupan karaoke terus hijrahnya Ambu itu apa yang Ambu rasakan? Jelaskan ya, hidup lebih tenang ya, mengenal Allah. Dulu sempat mengenal Allah kemudian tidak, blank. Artinya selama pengelolaan karaoke jauh dari yang sholat, nggak pernah puasa, jarang gitu. Iya. Masih benar-benar ke lembah hitam udah nyungsep ya. Wis totalitas di situ ya? Iya, totalitas di situ dan berdua gitu kan totalitas. Kompak banget. Iya. Kayak Abu Lahab ya, kompak. Tapi mungkin itu memang jalan-jalan Allah ya untuk bisa mengajak kembali ke jalan-jalan yang benar itu. Alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah saya sama suami totalitas. Jadi itu kan rumah pribadi, Mas. Jadi kita totalitaskan buat anak-anak. Jadi kita cuma nyempil 4x3 kamar. Kamar ukuran 4x3 buat tempat tinggal kita berdua. Oh, yang untuk private-nya di satu ruangan itu aja ya. Iya, cuma yang itu lain aja. Ruang publik istilahnya. Iya, jadi bahkan untuk ruang singgah, kamar-kamar singgah, kamar pengurus tuh hampir kayak penginapan semuanya. Kamar mandi dalam, semua kamar mandi ada kamar mandinya di dalam. Hanya kamar kita aja yang tidak ada kamar mandinya. Oh gitu. Loh, kok iso? Ya itu dia, karena saya jadi takut gitu kan. Takut ya Allah, takut hisab. Terinspirasinya dari saya pernah main ke Temboro itu. Ada punya Museum Rasulullah. Di sana kamar Rasulullah itu seperti apa sih gitu. Nah dari situ kita mulai, ya Allah. Tadinya pakai tempat tidur, saya udah nggak boleh kita pakai tempat tidur. Kayak terlalu mewah gitu. Spring bed nggak usah pakai spring bed, pakai kasur biasa aja. Macam kayak zuhud gitu. Ya kita kayak takut aja, Mas. Kita udah dikasih harta banyak ya dulu, ternyata tidak berkah. Terus sekarang lagi dikasih harta tidak begitu banyak, tapi alhamdulillah kita bisa bersyukur kan itu. Bisa jadi mungkin pemikirannya kalau nggak terlalu banyak harta mempercepat hisab ya.
Iya. Kalau hartanya banyak kan kelamaan iya misalnya, gitu ya. kan kayak di mall itu Iya. kayak troli kan belanjaannya banyak lama Mas di Iya. kasirnya. Kalau saya kan belinya cuma satu mungkin Cepet ya. gitu ya. Yang lama antrinya. Lah terus ketika Ambu ini menjalankan proses hijrah, Iya. teman-teman yang lama gimana? Teman-teman lama alhamdulillah hilang semua. Ya, Artinya hilang. terus ganti teman. Wah. Iya, ganti teman dan itu amat sangat menyedihkan waktu itu ya. Teman-teman yang dulu guyub bang dulu sering bantu hilang semuanya. Hilang Karena ditelan bumi. bukan masuk di sosialita ya. Iya, hilang ditelan bumi bahkan kayak yang semu ngejek, kayak menghina gitu ya. Tapi alhamdulillah sama Allah dikasih teman-teman yang baru dan alhamdulillah sekarang tuh luar biasanya teman-teman yang lama ketemu lagi di majelis ilmu Mas, di majelis taklim. Oh teman-teman yang dulu sempat menjauh sekarang ketemu lagi di majelis ilmu. Iya, hijrahnya ternyata mereka tuh sama-sama lagi hijrah juga bareng gitu ternyata. Hanya Ambu lebih dulu hijrahnya gitu kan. Iya. Terus saya dengar kan Ambu juga mengelola akhwat bergerak. Itu ada kaitannya juga ya? Iya, akhwat bergerak itu jadi aktivis para woman ya, para wanita. Iya, gitu. akhwat. Jadi Ambu tuh terinspirasi ke Teteh Peggy Melati Sukma. Beliau kan inisiatornya ya. Jadi terinspirasi ya Allah seorang Teteh Peggy yang dulu artis pakai pakaian setengah meter sekarang udah bisa 5 meter kan, Masya Allah luar biasa. Jadi kita malu seorang Teh Peggy yang artis banyak duit, punya pamor, ya pinter dan bisa hijrah gitu. Kenapa aku yang biasa-biasa aja nggak bisa? Ya udah kita kejar Teteh. Waktu itu ada di Purwokerto. Jadi ada di Purwokerto itu ada kajian Teh Peggy, kita kejar, saya kejar ke sana. Waktu itu memang lagi donasi untuk Palestina. Kata Teteh gini, siapa yang mau nyumbang? Saya tuh saking pengennya ketemu sama beliau ya, karena saya jamaah. Siapa yang mau nyumbang 5 juta pertama katanya. Saya tuh ngacung aja Mas, ngacung. Padahal saya nggak punya duit. Nggak ada uang? Nggak sama sekali. 5 juta pertama, saking kepengennya ketemu sama Teh Peggy itu, pengen ngobrol gitu kan, pengen punya akhwat bergerak di Banjarnegara. Waktu itu di akhwat bergerak di Purwokerto, saya ngacung Mas. Terus 5 juta pertama Bu, iya Teteh saya pengen, padahal waktu salaman saya berbisik sama Teh Peggy gitu, saya pengen buka di Banjarnegara gimana caranya. Ternyata gak gampang, kita diuji selama 1 tahun sama Teteh, sama teman-teman dari akhwat bergerak Purwokerto juga. 1 tahun dikasih gimana nih perjalanan akhwat bergerak di Banjarnegara. Alhamdulillah karena Ambu punya pengalaman di rumah singgah, di anak-anak yatim duafa, ya udah kita ambil momen itu gitu, di poin itu. Kemudian teman-teman buka kajian gitu, kita berbagi sharing ilmu karena jangan pernah sampai teman-teman yang dulu seperti Ambu gini jangan sampai terseret arus gitu kan. Cukup Ambu aja lah gitu yang terseok-seok, teman-teman yang masih muda jangan. Ya udah kita geret-geretin teman-teman yang masih mau bersemi ke yang nggak baik gitu, ya udah kita tarik kan gitu. Terus bidang geraknya dari akhwat bergerak itu apa aja? Jadi akhwat bergerak itu ada macam-macam, ada terutama di kajian ya. Sebenarnya kan di kemanusiaan dan dakwah. Di kemanusiaannya kita yang pasti kita selalu open donasi untuk Palestina. Jadi kita open donasi untuk Palestina yang utamanya. Kemudian juga open donasi untuk teman-teman yang berkebutuhan yang tidak berkemampuan untuk di sini ya, di wilayah Banjarnegara khususnya. Kemudian di dakwahnya ya kita ngajak teman-teman untuk berhijrah. Kita adakan kajian tiap minggu, adakan pelajaran tahsin untuk bisa membaca Al-Quran. Terus kita juga punya banyak devisi bank baju, misalkan untuk baju-baju yang sudah tidak pantas pakai, untuk jamaah yang pengen berganti model, karena semuanya akan dihisab nanti ya. Jadi kita juga waktu saya juga terinspirasinya dari itu di masih di museum Rasulullah di Temboro itu. Jadi melihat baju Sayyidatin Fatimah yang saat itu Mas ada bekas jahitan itu banyak banget ya. Dan itu masih original asli loh baju beliau itu. Kita tuh nangis gitu, ya Allah betapa bagusnya bajuku saat ini gitu. Maka dari situ tuh saya langsung keluarin tuh di lemari tuh baju, keluarin semuanya. Jadi saya udahlah, saya mau baju 3 aja lah udah. Dan sampai sekarang cuma punya baju 3 lembar. Dan itu hitam semua? Hitam semua. Supaya gak ketahuan. Oh gitu. Anggotanya berapa? Pengurusnya ada 29. Dan semuanya aktif alhamdulillah. Semuanya aktif, semuanya
menjadi lebih baik gitu, karena kita memang bimbing mereka itu untuk sholat tepat waktu. Kemudian masalah kalau bermasalah dengan suami harus dengan izin dari suami, ya semuanya dibimbing sama beliau, Ustazah Eva, Ustadz Andi yang membimbing kami itu yang luar biasa ya untuk masalah kerumah tanggaan itu totalitas gitu untuk membimbing kami. Enggak, artinya untuk jumlah akhwatnya sendiri berapa? Jamaah sampai 300 orang rutin kajian tiap. Dan itu kajian tiap hari? Tiap pekan. Tiap pekan ya? Iya, tiap pekan. Kajian secara bergiliran. Kita punya, alhamdulillah kita punya teman sahabat namanya Mbak Yan, itu luar biasa. Jadi waktu itu kita nggak punya base camp nih waktu Afat bergerak berdiri, nggak punya base camp, bingung kan. Duh, di mana ya bikin kajian? Apa di rumah saya aja, kata Mbak Yani kan. Beliau tuh punya garasi dibikin base camp Ahwat bergerak. Sudah gitu ternyata yang ngaji itu sampai membludak sampai keluar, kita nggak enak sama tetangga nih, keluar masuk motor mobil parkir. Akhirnya alhamdulillah tuh beliau dikasih rezeki yang melimpah, mudah. Beliau itu suami istri, masya Allah, pasangan yang luar biasa. Sama Pak Ardian itu memikirkan Ahwat bergerak supaya punya base camp besar. Beliau dengan uang sendiri membuat gedung Ahwat bergerak. Mbak Yani sama Pak Ardian luar biasa. Nanti sekarang Ahwat bergerak udah punya gedung 400 meter full bangunan. Oh gitu. Iya. Di Parakan Canggah juga. Satu komplek dengan rumah yang punya dekat Ambu juga rumah. Jadi punya base camp sendiri sampai sekarang, alhamdulillah, buat kajian, buat segala macam kegiatan, buat Jumat Berkah, bahkan bisa dipakai untuk umum dan itu semua tidak berbayar gitu. Oh begitu. Nah, oke, sedikit mungkin saya agak mungkin pertanyaan saya sensi atau enggak ya. Kebanyakan orang ketika melihat perempuan terus bercadar kayak Ambu gitu, pemikirannya kan sudah kok bercadar ya. Nah, gitu bagaimana sebetulnya Ambu itu mensikapinya? Oh, kalau awal bercadar tuh Ambu awalnya dari Covid ya, Mas. Karena saya bolak-balik pakai beli masker lupa. Akhirnya pakai cadar aja gitu. Biar gampang, simpel. Waktu awal-awal ya memang sebenarnya kalau Ambu sendiri masih pakai sunnah, jadi masih bongkar pasang. Oh gitu ya. Artinya begini juga, teman-teman muslim di luar sana juga banyak juga yang nggak pakai cadar gitu kan. Ada nggak ganjaran-ganjaran psikologis ketika harus berhubungan bersilaturahmi seperti itu? Enggak, biasa aja. Kayak sama anak-anak bang, saya pakai cadar biasa aja. Gitu, terus say hello, makan bareng yuk. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita melihat kayak takut ya, serem. Udah langsung jaga jarak gitu loh. Gitu. Itu enggak, kan? Alhamdulillah teman-teman kayak yang di jalanan pengamen, kita kan sapa dulu, Assalamualaikum Mas. Ngasih kayak gitu tuh jangan 2.000 gitu kan, ngasihnya 20.000, 50.000, kan mereka terbelalak. Ya karena kebanyakan kita ngasih ya 1.000, 2.000 kan. Bahkan kalau milih-milih dulu ya gitu ya, yang ada 50.000-an, yang ada nggak ada receh gitu kan. Kalau saya enggak, jadi ngasih misalkan di jalanan mau target nih, udah kasih 50.000, ya Allah Bu banyak banget, besok balik lagi 50.000 lagi. Kan dititeni tuh. Iya, dititeni. Ibu yang kemarin ya, hanya kenal. Udah gitu yuk makan bareng, bawa makanan, nongkrong di situ di lampu merah. Lah, Ambu, setelah banyak persoalan dalam kehidupan, saya yakin mesti ibarat gelombang ini besar banget ya, gelombang yang dihadapi. Apa yang Ambu rasakan ketika semakin dekat dengan Allah? Semakin malu sama Allah, yang jelas dengan karunia Allah yang luar biasa, apa-apa dikabulkan, apa yang diminta dikasih. Semakin malu, semakin tidak ingin meminta apapun kecuali ampunan sama rahmat dari Allah. Cuma itu aja akhirnya, nggak minta apapun, malu. Bahkan sekarang bulan Ramadan loh Mas, bulan Ramadan itu kita memang ada target setiap Ramadan totalitas ibadah. Minta sama Allah, ya Allah aku tidak ingin repot-repot masak buka dan sahur, karena masakan patahnya besar Mas. Masak misalkan dari duhur nih nyampe jam 5 kan gitu ya. Gitu kan? Iya kan gitu. Kita repot banget gitu kalau masak, ya Allah belum cucinya kan. Ya Allah saya pengen nasi boknya ya Allah selama 30 hari gitu. Artinya akhirnya ada juga. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi kita punya grup musinin itu, jadi sebelum Ramadan tiba itu di bulan Sa'ban itu sudah habis listnya.
Oh, yang ini ya, yang mau ngasih. Iya, iftar, ya dari buka puasa. Di Ramadan ini ya. Sampai ada yang maksa-maksain, ya udah deh dibuka takjil gitu. Maksa-maksain lagi dibuka buat sahur gitu. Akhirnya buka sahur takjil itu semua full dikasih Allah lewat tangan-tangan orang-orang baik. Jadi kita nggak repot, semuanya pakai nasi bok dan kita totalitas ibadah. Dan itu sudah berjalan berapa lama? Udah animo orang-orang yang ingin berikan iftar maupun untuk sahur. Sejak dari berdiri kita kan memang totalitas langsung hijrah. Yaitu gara-gara Ustadz guru kami itu Ustadz Andi mengatakan suruh ngajuan proposal itu. Saya sakit hati mas, bayangin mas ngajuin proposal. Katanya proposal ke Allah ya. Iya. Saat itu ya kok gini gitu ya. Ternyata sesuatu yang maya lah, nggak nyata banget gitu ya. Nggak banget gitu. Itu seminggu, benar-benar seminggu, cuma 7 hari. Lagi mana kita nggak shock lagi itu? Ya, ternyata di situ Allah tuh super kuasa. Iya gitu, sampai dari mana pertemanan sedikit, kita nggak punya banyak teman-teman yang masih blank gitu ya sama sama donatur kita masih blank dan gitu, apalagi sampai minta malu gitu kan. Ya Allah, dari mana ya? Bawa di sepertiga malam di sajadah. Jadi cuma iya Ustadz, tapi iya tuh sampai gila banget ini gimana sih? Yakin gitu. gak saat itu? Enggak yakin. Hanya sekedar menjalankan perintah Ustadz aja gitu sebetulnya. Gila banget, gimana sih proposal segini banyaknya gitu kan. Terus Ustadz gimana Bu? Belum ada Tat. Itu di hari yang kelima Mas, hari kelima itu brek itu Allah datangkan itu kayak hujan yang deres banget gitu. Deres banget, ada yang ngasih sendok, garpu, karpet, spray apa segala macam tempat tidur. Sampai Allah Akbar. Ya Allah gitu, kayak tsunami gitu diberi rezekinya. Masya Allah. Terus ya dari situ udah mulai langsung dengan kekuatan. Ternyata udahlah, gua mah nggak kepengen lagi bermuamalah sama manusia, kasarnya kan kecewa. Betul, menggantungkan ke manusia juga. Iya, karena dari awal-awal gitu kan Mas. Awal-awal misalkan saya nyupir nih, alhamdulillah buat sama anak-anak kan gitu. Misalkan nih, biasanya masih cewek kan jarang. Misalkan ke Jakarta, biasanya biasanya misalkan tarif 3 hari 1 juta. Kan beda nih saya sama cewek. Cuma dikasih misalkan 300. Kan kecewa banget gitu. Udah capek jauh. Ya. Melek malam gitu kan. Kecewanya minta ampun gitu. Nah di situ banyak kecewa sama manusia, akhirnya ya Allah gitu. Ya benar, yang gantungin sama manusia itu nggak banget lah gitu. Sebentar Bu, kalau tadi kan ketika Ampu masih berada di dunia kegelapan ya dalam bahasa Ampu itu kan artinya mungkin ibadahnya juga enggak dong, baca Quran aja tetap sampai berdebu. Ya artinya Quran hanya sebagai pajangan. Sajadah paling pas mau sholat itu aja ya. Terus tiba-tiba hijrah dan doa Ampu begitu mudah dikabulkan. Kira-kira apa yang menyebabkan kayak gitu? Kita lepas semuanya jadi yang waktu awal hijrah itu kita cuma pengen ampunan dosa aja, itu aja. Enggak minta kaya, enggak minta duit, enggak minta apapun. Cuma minta ampunan, ya Allah ampuni dosa-dosa hamba yang segudang. Jadi Ambu melakukan di luar rata-rata orang lain. Ya kan? Orang lain biasa-biasa aja nih. Tapi Ambu di luar rata-rata orang lain gitu. Di luar rata-rata orang lain dalam artian durasinya. Durasi semuanya, dosanya juga kan. Ya. Coba orang mungkin tidak sampai di dunia malam kan, cuma mereka melakukan dosa saja sendirian. Misalkan jadi LC. Lah saya punya LC 53. Berarti kan nanggung dosanya 53. Dari 53 kan gitu. Ya belum dosa-dosa yang lain. Misalkan yang mau karaoke, uangnya uang apa? Ya, kita sampai tahu habis. Itu banyak. Ada minuman di situ. Ya Allah juga banyak banget Mas. Uang yang misalkan habis pinjaman dari BR ini 300 juta habis cuma dalam waktu 1 bulan. Bahkan 1 minggu. Gitu. Itu dosanya dari situ loh. Saya tuh ya Allah sampai membuat orang miskin jatuh yang benar-benar sampai orang bercerai dan lain-lain, semuanya dari gara-gara saya gitu. Gara-gara saya buka karaoke itu gitu kan. Artinya ketika Ambu betul hijrah itu sudah putus ya, lupakan putus semuanya, dunia yang sebelumnya. Iya. Bahkan Allah tuh luar biasanya memberi Ambu tuh lupa memori-memori yang lama yang tidak baik itu sudah mulai ngeblank gitu, lupa. Untuk mengingat kembali itu sudah
benar-benar tidak bisa mengingat gitu, kayak amnesia jadi. Oh gitu. Dengar-dengar pernah dapat umroh gratis nih. Masya Allah, iya itu saking kepinginnya umroh, yaitu tiap hari harus di atas sajadah, ya Allah umrohkan hamba dengan caramu. Langsung disebutkan seperti itu ya. Iya, ya Allah umrohkan hamba dengan caramu ya Allah. Saya tidak punya uang, plus sangunya, plus untuk tasyakurannya gitu harus detil karena Ustadz saya mengajarkan. Proposalnya harus detil ya. Iya, sampai umur ukuran berapa kan harus ditulis kan gitu. Harus, saya nggak punya sangu ya Allah, saya nggak punya buat syukuran dan nggak punya buat oleh-oleh. Lah umroh doang nggak punya, ini kan rasanya gimana gitu ya, ngecamprang. Alhamdulillah waktu itu tuh guru saya tuh, kamu pengen umroh nggak? Pengen banget, pengen atuh Ustadz gitu. Ya udah kalau pengen umroh cari jamaah katanya biar bisa umroh. Saya bingung nyari jamaah caranya gimana ya, belum pernah umroh. Itu ya Allah luar biasa, Allah itu datangkan tiba-tiba ngobrol sama teman, aku pengen umroh sama Ustadz Andi gitu. Ya udah sama aku aja gitu ya, sampai nggak bisa ini juga kan apa nih presentasinya karena belum pernah umroh. Ya udah sama aku aja, ternyata dari satu orang itu bawa gerbong. Oh iya. Nah, bawa gerbong, ya udah kita alhamdulillah bisa umroh dari situ. Macam kayak jaringan itu ya. Iya. Jadi enggak, jadi dia tuh satu orang itu ya ibunya, bapaknya tuh pada ikut semua. Dia bawa berapa orang, terus ada bonus buat ambu berangkat. Iya, betul. Oh, jadi cuma satu pintu, ternyata dia bawa sekeluarga gitu. Ya udah alhamdulillah bisa berangkat, alhamdulillah. Ya emang kalau misalnya Allah sudah mengendaki apapun jadi sebuah hal yang nggak ada yang mustahil. Iya, ya kan? betul. Yang bikin mustahil kan logika kita aja. Iya. Terus pernah juga kan emang saya dulu belum pernah ke Bali ya. Terus pengen ke Bali sih kayak gimana ya gitu. Terus tiba-tiba ada temen nih, udah temen jauh banget, udah lama, temen lama gitu. Tiba-tiba telepon, dia orang Australia, tinggal di Australia. Kamu kemana gitu? Aku mau ke Indonesia tapi ke Bali. Ya ketemu dong gitu. Ya ke Bali, ya nggak punya duit. Ya udah mana KTP-nya, langsung KTP-nya difotoin, langsung beliin tiket pesawat, hotel dan lain-lain. Ada seminggu kita di Bali. Tapi saya kapok kayaknya ke Bali mas. Kenapa? Banyak maksiat. Itu kan tergantung kita. Iya, kebetulan kan yang ngajak bule soalnya ya. Yang ngajak teman saya semuanya bule. Itu bulenya belum mualaf nih. Belum, bulenya belum mualaf. Jadinya di tempat bule-bule otomatis kan. Tahu. Oh. Ya bisa membayangkan seperti itu iya. kan. Terus tapi semuanya alhamdulillah kesampaian gitu ya. Terus kemarin ada yang ngajak juga teman ke Malaysia. Ke Malaysia mau ngapain gitu. Ya belajar Tibun Nabawi waktu itu kita kan pengobatan itu ya. Iya, Tibun Nabawi itu kita karena kita banyak santri yang nggak mungkin kita kalau setiap sakit dibawa ke IGD ke dokter. Wah, betapa repotnya. Saya harus bisa dong mengobatin anak-anak sendiri gitu kan. Kita belajar Tibun Nabawi ke Malaysia. Saya nggak punya duit, mau ke Malaysia, boro-boro ke Malaysia. Udah pokoknya bikin paspor katanya. Alhamdulillah tuh gratis juga, hampir 10 hari. Di Malaysia belajar Tibun Nabawi sama Tuan Haji Ismail waktu itu yang punya HPA. Ya kita melihatnya sekuat apapun kemampuan manusia ya tidak akan pernah bisa terlepas dari gantungan kita ke Allah kan. Iya. Ketika kita merasa bahwa sesuatu itu mustahil, sesuatu nggak mungkin. Tapi ketika Allah menghendaki ya kun fayakun seperti itu. Iya, Masya Allah. Jadi sekarang udah tempat bergantungnya. Termasuk anak-anak juga udah. Kamu pengen THR nih. Ya udah kencengin baca Qur'annya. 1 minggu hatam. 1 minggu hatam 30 juz. Oh. Iya. Jadi 1 kali waktu salat 1 juz. Kan udah 5 juz tuh sehari. Kali 6 udah 30 juz kan. Selesai. Alhamdulillah. Ambu, yang saya kembali lagi ke rumah singgah tadi ya. Rumah singgah itu menjadi titik awal kan bagaimana Ambu itu hijrah. Iya, betul. Terus anak-anak yang dari generasi pertama tadi ada nggak ya sekarang udah lepas dan mereka sudah hidup bebas, hidupnya lebih baik? Iya, alhamdulillah sudah bahkan mulai jadi donatur. Alhamdulillah. Iya, sudah jadi donatur, ada yang kerja gitu ya. Misalkan, Abu butuh token enggak gitu, meskipun masih kecil-kecilan ya di bukan masalah nominal tapi masalah iya sudah alhamdulillah. Butuh Abu pengen apa, Mas butuh apa, itu alhamdulillah sudah ada anak-anak yang bisa berpartisipasi seperti itu. Masih ingat gitu kan. Alhamdulillah sih masih dekat semua karena kita itu kembali metode berpelukan gitu.
pelukan kita 5 waktu sholat kan 5 kali, belum mau berangkat sekolah, ya pulang sekolah, jadi 7 kali. 7 kali itu berpelukan. Jadi salaman tuh dia cium tangan saya cium tangan dia. Ya, coba bayangin bisa apa bangganya seperti apa sih gitu dicium tangannya gitu ya. Dia mau maling kayak mau pencuri, mau perampok, mau tukang teller, saya cium tangannya. Dari apa yang dilakukan Ambu ini ada nggak orang tua anak-anak yang sempat datang ke rumah singgah? Ada beberapa, cuma kebanyakan memang sudah dilepas ya? Iya, lepas cor. Tapi yang mereka yang sudah lulus dari rumah singgah ini luar biasa. Mereka masih punya orang tua? Punya orang tua, dan orang tuanya kan hampir kebanyakan tidak mampu ya, memang semuanya tidak mampu. Dan setelah anak-anak itu ibadahnya luar biasa, itu meningkatkan ekonomi, menjunjung tinggi derajat orang tua itu luar biasa juga. Misalnya yang teman-teman misalkan orang tuanya dulu yang nggak punya kamar mandi, rumahnya yang sudah tidak layak ya, begitu anaknya ibadahnya meningkat, si orang tua tuh juga meningkat gitu, si ekonominya jadi lebih baik. Iya gitu lebih baik. Bapaknya sudah ada pekerjaan atau ibunya bekerja sampai kemudian bisa membangun rumahnya meskipun setengah permanen, ada kamar mandi dalam, yang dulunya nggak ada kamar mandi dalam, jadi sudah rapi. Saya 3 bulan sekali kan kita home visit. Ya, visit. Ada program home visit ke wali-wali. Iya, kita home visit sampai jauh-jauh, pencerit-pencerit home visit kita. Menggali orang tua. Jadi nggak cuma anaknya saja yang didampingi, dibimbing, sama orang tuanya. Ya? Karena memang pengaruh banget, misalkan anaknya trouble nih di Geria Amanah, pasti ini ada trouble nih orang tuanya gitu. Ternyata benar ada masalah gitu kan, misalkan sama ibunya atau sama itu kita benar-benar semuanya satu keluarga itu kita utuhkan kembali. Artinya ketika di rumah ini orang tuanya bermasalah, imbasnya ke anak kelihatan banget ya. Iya. Dan itu meskipun sudah sampai ke rumah singgah pun sama ya nanti dampaknya. Iya, sampai kadang saya cuma telepon sama ibunya gitu, Mai lagi punya masalah ya, loh kamu tahu katanya. Lah anaknya trouble soalnya di sini. Trouble itu saya langsung telepon ke orang tuanya. Kalau yang punya telepon, kalau nggak punya telepon kita datengin gitu. Ternyata iya lagi gonjang-ganjing misalkan sama suami istrinya atau sama orang tuanya gitu. Oh gitu. Ambu ketika tadi banyak anak-anaknya yang dipanggil BP di sekolah terus gimana? Ya alhamdulillah Ambu dikasih sama Allah hati yang dablek. Jadi ya sekolah gimana sih mintanya? Ya? Sekolah nggak ada yang minta dipindah atau gimana? Ya ada, sampai ada yang mau dikeluarkan. Dan tetap saya mohon-mohon sampai nangis kadang. Tolonglah Pak, jangan dikeluarkan lah anak saya. Tapi mereka tahu ya kalau Ambu hanya sebagai ibu asuh di situ ya. Iya, tapi saya tuh merasa itu anak saya gitu. Saya sampai mengeluarkan air mata. Ya Pak, tolonglah jangan dikeluarin Pak, kasih kesempatan sekali ini saya akan perbaiki anak saya gitu. Oke. Di depan sekolah Ambu membela habis-habisan. Iya. Tapi bagaimana? Di belakang dihajar. Iya gitu. Sok terapi anak-anak itu. Tetap dihajar. Jadi kita karena dulu pernah ini ya di dunia hitam kayak gitu, jadi kasar itu ya? Kalau tetap masih ada jotosan. Itu tinggalan masa lalunya masih ada. Iya gitu ya? Pasti, karena misalkan kayak pencuri, nggak bisa dong halus-halusan dong. Kalau harus ada shock terapi. Iya ada shock terapi, genjot dulu baru ngaku kan gitu. Ini masa lalunya masih kelihatan. Ambu, apa yang ingin disampaikan dari proses-proses kehidupan, proses-proses hijrah yang sudah dilakukan selama ini mungkin bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman? Ya kalau mau hijrah jangan setengah-setengah, totalitas, karena Allah itu maha tahu banget dengan kita, maha tahu segalanya. Jadi kalau kita totalitas hijrah, bersandar totalitas sama Allah, yakin kok Allah itu apapun yang kita minta pasti Allah kabul gitu. Kenapa kok belum dikabul? Karena kita tuh setengah-setengah, nggak yakin banget sama Allah gitu. Atau jangan-jangan masih ada ini persoalan hubungan dengan baik dengan pasangan. Iya betul banget, itu pengaruh. Jadi benar-benar saya kalau sama pasangan tiap malam, karena Ustazah Eva mengajarkan tiap malam harus minta maaf, tiap malam minta maaf sama pasangan. Termasuk kan anak-anak itu tiap habis sholat itu kan nggak cuma berpelukan nggak, tapi maafin Ambu ya, maafin aku ya gitu anak-anak, I love you. Itu tiap habis sholat tuh 5 waktu sholat kan, belum lagi pulang sekolah mau berangkat sekolah gitu.
Jadi mengajarkan anak-anak untuk selalu minta maaf kan. Kemudian untuk hijrah totalitas itu ya memang tidak ada yang lain kecuali Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta, nggak usah minta sama manusia, kesel. Adanya cuma enak doang kan gitu. PHP ya. PHP. Apalagi saya kan anaknya banyak. Ya, banyak itu nggak mungkin kan minta misalkan sama manusia minta butuhnya 1 juta dikasihnya 100.000 kan gitu. Minta sama Allah minta 1 juta dikasihnya 100 juta kan. Luar biasa gitu kelipatannya. Jadi sama manusia memang saya sudah angkat tangan kalau minta sama manusia gitu. Dengan banyaknya anak asuh yang sekitar 90-an orang tadi, nggak ada nih keinginan misalnya dalam bentuk yayasan membuat kayak gitu, terus paling tidak ada bantuan dari pemerintah. Itu. Dari pemerintah alhamdulillah sudah mulai membantu dari dinas sosial, dari Polres, dari Kodim. Tapi itu belum bentuknya belum yayasan ya? Sudah ya? Iya, yayasan iya. Resmi ya? Iya sudah resmi sudah punya rekening yayasan. Alhamdulillah kalau pemerintah luar biasa supportnya. Dari mulai lurah, camat, ya Pak Bupati bahkan malah dulu Bupati Winsin itu luar biasa beliau supportnya. Kalau ngirim susu doang nih buat anak-anak 1 siklon mas. Wih. 1 siklon itu susu kotak ya, biar anak-anaknya sehat katanya. Anak sehat tuh berarti bisa cerdas katanya. Itu belum ada program makan siang bergizi ya? Iya belum ini. Itu baru susu doang nih. Susu ya. Susu doang itu tiap bulan 1 siklon. Iya, ya selama 1 bulan itu full gizi lah untuk susu. Kejadian paling rendah, artinya yang itu hampir mengguncang keimanan Ambu setelah hijrah. Nah, mungkin bisa dijadikan ujiannya luar biasa, ada terus. Ya misalkan kekurangan sangu yang pasti ya, kekurangan sangu buat sekolah anak-anak, belum tagihan SPP anak-anak sampai mengguncang hatinya anak-anak. Kamu gimana sih belum bayar SPP? Itu ada. Bukannya sekolah gratis? Alhamdulillah kita ada yang tidak gratis gitu. Oh gitu ya. Iya karena kita banyaknya di swasta. Ya? Iya swasta supaya ada banyak pelajaran yang tambahan kan gitu. Jadi termasuk kayak misalkan study tour kan. Oh itu study tour misalkan ke Bali 1,5 juta lah kali 7 orang kan lumayan mas. Belum sangunya, belum jajannya. Dan Ambu tuh totalitas kalau misalkan anak mau study tour nih sampai dibeliin jajannya, dibuat perlengkapan mandinya nih. Jadi kayak saya tuh menganggap dia tuh anak-anak sendiri ya? Gitu. Oke. Jadi otomatis imbasnya mereka ke Ambu pun meskipun dia nakal segala macam tetap Ambu gitu. Sampai ada yang sekarang juga masih di luar ya. Sampai mohon maaf ya, sampai ada yang sampai hamil di luar nikah. Setelah jadi setelah dari Geria Amanah kabur gitu kan. Dia jadi anak nakal, ada beberapa jadi anak nakal, masih tetap ngerengek. Ambu tolongin aku. Ya udah siapa lagi sini nak. Kalau kamu memang mau menjadi orang baik sini sama Ambu. Tapi kalau kamu belum ya silakan kenyang-kenyangin dulu gitu. Oh, tidak ada batasan, tidak ada. Enggak ada. Udahlah, kan kemarin sudah lepas gitu kan. Enggak, alhamdulillah. Okay. Kadang teman-teman cuma sering bocor kata biarin aja gitu kan. Kita tuh udah kurang apa, tetap kita masih kurang. Okay. Karena dia belum baik gitu kurang kan. Sabar. Iya, kurang. Sabar. Baik Ambu, terima kasih. Aduh, ini ngobrol-ngobrolnya ya luar biasa perjalanan spiritual Ambu ya dari dunia gelap sampai ke gelap lagi karena hitam itu kan. Masyaallah. Semangat terus ya, semoga Geria Amanahnya terus amanah betul-betul ya, bisa menjadi ladang amal bagi Ambu dan keluarga. Insyaallah, dan juga menjadi spirit teman-teman untuk berbuat kebaikan. Betapa hijrah itu ternyata tidak mudah, tapi juga tidak mustahil. Hijrah membutuhkan sebuah keyakinan diri bahwa Allah lah tempat bergantung yang sepenuhnya. Abaikan yang berkaitan dengan duniawi, abaikan yang berkaitan dengan manusia. Ketika kita yakin bahwa Allah itu akan menolong, maka
pertolongan Allah sebetulnya begitu dekat. Karena Allah adalah sesuai dengan prasangka hambanya. Itu kata guru saya gitu kan. Nah, betul. Semoga keyakinan kita tetap berjalan di jalan Allah ya. Teman-teman Sobat Citra, sahabat Purnama Sidi dan pemirsa channel YouTube Lintas Topik, demikian bincang-bincang yang penuh inspirasi dengan Ambu Ivon dari Rumah Singgah Pecinta Al-Quran Gria Amanah Banjarnegara. Semoga apa yang kita bicarakan pada hari ini bisa memberikan referensi keimanan kita, karena memang banyak hal yang sudah dilakukan dan dialami oleh Ambu sehingga kita bisa belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lintas topik, mengangkat isu, mengangkat fakta, selalu baru. Setiap cerita, setiap waktu, kami hadir bawa terang yang satu. Lintas topik untukmu dan aku, meningkat dunia tanpa ragu.